Pengadilan Tinggi Banten merupakan pengadilan tingkat banding yang berada di lingkungan Peradilan Umum Wilayah Provinsi Banten. Mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara banding yang diajukan kepadanya dari para pencari keadilan. Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk kami dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan profesional. Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam bidang penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Tinggi Banten terus berbenah diri. Program Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah program prioritas kami yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, khususnya pengguna dan pencari keadilan yang menghendaki pelayanan serba cepat, tepat, dan transparan, kami pimpinan dan jajaran Pengadilan Tinggi Banten berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan mendasarkan kepada 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Tinggi Banten telah digaungkan sejak tanggal 26 Oktober 2016 dan disosialisasikan kepada internal jajaran pegawai pengadilan maupun seluruh masyarakat pencari keadilan. Terdapat 6 area yang telah dibangun. Dimulai dengan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama sebagai trigger dan energi dalam melaksanakan perubahan bersama. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas telah dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang jelas dan diikuti dengan pembuatan dokumen rencana aksi per area kerja untuk dilaksanakan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota. Monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas dilakukan secara berkala agar setiap perubahan dapat dikoordinasikan dengan cepat dan fokus mengambil solusi, serta pembaruan pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Banten seperti pemberian reward maupun punishment dan implementasi budaya 5R dan 3S. Dalam hal ini, pimpinan berperan penting sebagai role model bagi seluruh jajaran di bawahnya. Serta aksi agen perubahan dari bawahan yang menjadi motor penggerak dalam peningkatan kinerja layanan publik Pengadilan Tinggi Banten. Dalam penataan tata laksana, ada 3 unsur yang diprioritaskan. Pertama, adalah penerapan standar operasional prosedur yang mengacu pada peta bisnis. SOP ini telah diterapkan dan dievaluasi sehingga menjadikan setiap pekerjaan dapat dinilai dan terukur. Kedua, tersedianya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengadilan Tinggi Banten mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi persidangan dan memastikan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Direktori Putusan, I-Berpadu, Sistem Informasi Kepegawaian atau SIKEP, Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS, evaluasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum atau SIPAPU, elektronik laporan kinerja, dan elektronik perpustakaan. Dan sebagai keterbukaan informasi publik,
masyarakat dapat mengakses segala informasi-informasi peradilan secara terbuka dan transparan, baik melalui website Pengadilan Tinggi Banten maupun penggunaan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook yang ramah diakses oleh publik. Dalam pembangunan zona integritas, manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM pada unit kerja zona integritas menuju WBK/WBBM. Dimulai dengan perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan dengan melakukan analisa beban kerja, analisa kebutuhan pegawai, analisa jabatan, serta peta jabatan, sehingga dapat menginformasikan secara tepat kebutuhan aparatur SDM di daerah hukumnya kepada Mahkamah Agung selaku instansi pusat. Pola mutasi internal telah dilakukan dengan pertimbangan dan penelaahan usulan yang terbuka dan transparan agar setiap pegawai dapat melaksanakan tupoksinya sesuai dengan pengembangan kompetensi yang tepat. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pelatihan-pelatihan internal, hingga melibatkan instansi eksternal yang terkait, baik secara langsung maupun webinar. Penegakan aturan disiplin atau kode etik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja secara maksimal dan sistem informasi personel sebagai transparansi dalam penguatan manajemen sumber daya manusia. Penguatan akuntabilitas dalam pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM dimulai dengan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan dokumen penetapan kinerja yang berorientasi hasil pada Pengadilan Tinggi Banten, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala pada setiap rapat bulanan yang dilaksanakan oleh pimpinan bersama dengan seluruh jajaran di bawahnya. Penguatan pengawasan pembangunan zona integritas dilaksanakan dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada unit kerja menuju WBK/WBBM. Penguatan pengawasan dilakukan dengan cara pengendalian gratifikasi yang dilakukan dengan pemasangan CCTV tepat di area pelayanan publik, implementasi ruang tamu terbuka, pemberlakuan ID card, larangan pengunjung untuk memasuki ruang kerja, pengisian buku tamu, dan public campaign berupa banner maupun video display menghindari budaya pungli. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dilakukan sebagai tindakan preventif berupa penyusunan analisis resiko terhadap setiap bidang pelayanan publik. Bentuk preventif lainnya diwujudkan dengan adanya pengawasan terjadwal oleh Hakim Tinggi Pengawas di setiap bidang termasuk pelayanan terpadu satu pintu. Untuk pengaduan masyarakat, telah diberlakukan meja pengaduan yang terintegrasi dengan PTSP apabila dilakukan secara manual, dan implementasi sistem pengawasan atau SIWAS Mahkamah Agung RI secara elektronik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada unit kerja sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada unit kerja sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mendapatkan jaminan kepastian penyelesaian layanan bagi masyarakat, telah ditetapkan standar pelayanan yang memiliki konsekuensi punishment bagi aparatur pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan penggantian berupa kompensasi. 6 area tersebut telah menghasilkan komponen hasil dari pelaksanaan pembangunan zona integritas, yaitu nilai indeks kepuasan masyarakat dan nilai indeks persepsi korupsi. Kami tidak akan berpuas diri terhadap apa yang telah kami lakukan, tetapi akan terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan yang akan meningkatkan kinerja pelayanan kami. Pengadilan Tinggi Banten secara proaktif mengelola risiko untuk memastikan keberlanjutan dan kehandalan sistem penegakan hukum yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya atas nama pimpinan Fakultas Hukum UPN Jakarta menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan setinggi-tingginya terhadap pelayanan yang sangat prima
dari Pengadilan Tinggi Banten. Kami mohon doa serta dukungan sepenuhnya dari masyarakat yang merupakan kunci keberhasilan kami untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Terima kasih.